Dengan adanya layout baru di Singapura, pastinya F1 minggu ini bakal jauh lebih gacor, jauh lebih gokil, jauh lebih amazing, guys. Gokil. 15 detik ya expect lebih kenceng ya. Gokil. Yes. Betul. Katanya lap time-nya pun akan 15. ditambah ya. Jadi 63 kalau nggak salah dari 61. Jadi Yes. ya Singapura Grand Prix. Singapura bodo amat. Singapura Grand Prix. Tahun lalu nge-convince semua orang ngomong Singapura tuh Singapura. Singaparna. Nah, karena di Surabaya tuh orang-orangnya bilangnya gitu. Even nyokap gue juga bilangnya Singapura gitu. Cuma emang nggak segitunya G-nya gitu kan. Cuma emang kalau kalian perhatian emang kedengeran gitu. Ya udah, intinya ke Singapura apapun itu tahun ini cukup seru ya. Gue cukup menyesal nggak berangkat tahun ini karena teman-teman gue yang di sana itu share mereka ketemu sama driver teman-teman yang kemarin tahun lalu gue sama Nopal udah ketemu Alonso ya kan. Sama lu kan Bal ya? Anda doang. Oh, gua doang, sorry ya. Kita kan circle banget sama Frederick Vasher, sama Yuki. Iya, sama Yuki. Ya. Jadi udah lumayan ketemu beberapa driver di Singapura, teman-teman. Jadi ya euforianya kangen lah ya ngelihat teman-teman yang di Singapura tuh lagi pada story-story itu kayak aduh harusnya kita ada di sana nih gitu kan. Ya, but it's okay. Kita udah tahun depan kita berangkat deh. Kita akan coba nabung dari sekarang teman-teman ya. Karena emang ya, amin, mudah-mudahan. gak bisa dipungkiri emang sekarang naiknya lumayan 2 kali lipat lah bisa dibilang harganya. Kemarin itu bener-bener tahun lalu itu kita lumayan beruntung bisa dibilang untuk bisa berangkat karena harganya mungkin COVID awal-awal kelar. Jadi mungkin harganya masih harga COVID termasuk kayak tiket pesawat, hotel. Itu masih terjangkau lah bisa dibilang. Nah tahun ini karena udah gak COVID, Singapura langsung balikin ke harga normal. Hitungannya ini kayak high season karena ada acara kan, ada F1 gitu. Yang mana F1 itu merupakan salah satu acara yang sangat bergengsi di Singapura gitu. Merupakan salah satu acara yang gede banget. Makanya hotel di mana-mana mahal teman-teman dan semuanya tuh mahal gitu ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Singapura, jangan lupa untuk like videonya, subscribe teman-teman ya, dan juga komen menurut kalian gimana, apakah kalian ada yang nonton langsung mungkin di sana. Nah, tulis di kolom komentar. Dan semoga buat kalian semua yang belum bisa nonton di sana, gue doakan bisa tahun depan kita bareng-bareng nonton di sana ya. Amin. Oke, subscribe dulu tapi ya. Oke, terima kasih. Lanjut, kita akan bahas Singapura apapun itu ya, yang mana seperti yang tadi udah dibilang Regi, layoutnya baru. Yang bikin mahal, salah satu alasan bikin mahal ya. Yang tahun lalu ada namanya itu Bay Grandstand, yang mana kita semua tiketnya tuh di sana kecuali Regi nggak berangkat. Bay Grandstand ya, itu tempat duduk yang kayak nonton sirkus di Taman Safari gitu ya. Tempat duduknya tuh langsung kayak bener-bener di mana-mana gitu. Kita duduk bebas gitu ya. Cuma ada zona-zonaan doang gitu kan. Dan ya akhirnya itu ditiadakan, dirombak, dibalik ya. Jadi tracknya di sisi belakangnya gitu, belakangnya stadion itu kursi-kursi Bay Grandstand itu. Jadinya sekarang udah nggak ada. Dan yang mana kalau kalian inget dulu tuh Singapura ada belok kanan ke Bay Grandstand, terus masuk ke tunnel melewati Bay Grandstand itu. Ya. Sekarang udah nggak ada tunnelnya. Ya sekarang lurus ya. Udah sangat panjang sekali. Gue juga udah sempat di channel, mungkin Nopal juga udah pernah, nggak tahu di channelnya harusnya udah ada di Codemaster juga, di gamenya juga udah diupdate. Jadi mungkin kalau kalian pengen lihat kayak gimana, silahkan mampir ke channel kami gitu kan, ada di situ. Dan mungkin Regi juga udah ngasih juga gitu kan, silahkan lihat. Nah menurut lu Reg, lu udah kalian semua ini udah pada nyobain kan Singapura harusnya di Udah nyoba. Nah coba menurut lu gimana nih layoutnya Reg gimana dari Regi? Oke. Gua jujur ya. Gimana nih? Gua mungkin kalau misalkan dari game ya, kalau misalkan dari nonton biasa mah gue juga suka ya. Cuman kalau misalkan dari game, ini salah satu yang paling gua benci ya, karena banyak banget tikungannya dan gak suka ya. Gue kalau banyak tikungan, kalau misalkan banyak mistake itu, apalagi dengan adanya layout baru, gua jauh lebih enjoy meskipun bencinya berkurang. Tetap ya memang masih sangat luar biasa, sisanya mah tetap agak sulit buat lu harus bener-bener breaking yang pas gitu ya. Jangan sampai melakukan hajar tembok gitu guys gitu. Kalau layout barunya enak banget meskipun kayak ada bumpy gitu guys ya. Kalau misalkan jalan lurusnya. Cuman
Gue sempet ngarep ada di RS, cuman kayaknya emang Iya, nggak sama. ada ya. Iya nggak Nggak ada, ada ya? nggak ada, Nggak ada kan? Di DRS-nya Nah, tetap gitu sih. Kan sebelumnya DRS-nya di tetap, lulusan ya. sebelumnya kan. Nah, Iya. gitu. masih sama. Jadi DRS-nya gua nggak ada, suka. nggak ada yang berubah ya. Betul. Betul. Jadi overall lu betul. suka ya, lebih suka layout yang lama apa baru? Baru. Ya? Yang baru dong. Pasti yang lain juga suka yang baru. Ya, harusnya iya sih harusnya. Oke, Iyalah. Dims, lu gimana menurut lu? Iya jelas karena emang jujur kalau di real life BGS itu seru karena lu bisa lihat BM bisa di kolongnya banyak jajanan terus di kolong Betul, itu lu betul, bisa betul. banyak Iya, music, anjir, lu aduh. banyak- Nah, kalau dilihat kan gitu. Gue kangen banget Kalau di jajanan di Singapura Grand Prix kemarin yang ada apa lemon murah $1 Iya. $2 itu anjir enak banget itu. Oke air terus putih di lanjut. kotak susu kan ada Westlife mereka tuh di kolong BGS itu cuman kalau emang buat nyetir di game memang sektor itu jujur paling jebelin karena nggak tahu chicken-nya kayak apa nggak pas aja gitu kayak sebel Buktinya aja di gitu real life balapannya. aja tahun lalu emang banyak yang nyusruk di situ kan. Banyak Kebetulan banget. hujan Emang juga dari kan. Malesin. Ya. Lebih Emang ke dari malesin. emang dari 2008 udah nyebelin tuh apa tuh chicken jadi dihilangin jadi lebih enak urusan emang ngilangin chicken ngilangin tikungan skandalnya Nelson Piquet. Wah. Iya. Crash Gate. Tikungannya hilang guys, crash gate hilang guys tikungannya. Tikungan yang kiri itu kan. Gak bisa depan sur kiri. gitu ya. Nggak Nggak bisa bisa. lurus, nggak mungkin dong lurus atau nggak bisa. Aduh. Tapi Oke, ya berarti bagus ya menurut lu ya. dilihat dari konsep bagus sih soalnya dia kayak dibalik gitu ya terus di tengah-tengah dikasih panggung gitu. Iya, Harusnya iya, keren iya. sih. Kemarin Iya. dibalik benar. Panggungnya jadi beda sekarang. Jadi Iya, harusnya ada lega banget. event masih ada di sekitar situ deh kayaknya. Harusnya ya. Masih ada di situ. Harusnya iya. Lurus yang tempat kita beli minuman tuh mungkin Betul. yang lega Nah, itu ini mungkin situ orang-orang kayaknya yang nggak tahu nih yang nonton nih. Tempat beli minuman Minuman di apa mana tuh? bang? Sekarang jadi Iya. sekarang jadi belakang stage gak sih berarti kan? Sekarang jadi Iya, belakang. sekarang jadi belakang. Tempat Jadi iya, belakang, jadi sekarang belakang. Oke Zona Pak, 4 zona menurut lu 3 gimana? nya. Kita sempat Eh, keliling kalau di buat aku zona sih- itu ya tahun lalu ya. Maksudnya yang pas race-nya kelar kan kita jalannya kan lewat situ tuh. Iya, Iya, Padang. Ya kalau menurutku sih jujur aku sama lewat yang sebelumnya ya yang ada TKP Crash Gate. I have no problem with the Anjir layout. dia Karena makan itu nasi. jujur- Dia makan nasi anjir. Tengah-tengah podcast makan nasi. Jok. Oke. makan Ya malam, kapan-kapan guys. ya. Langka. Langka. Kasihan baru bangun dia guys ya. 5 menit yang lalu dia baru bangun. Jadi ketahuan. Ini baru bangun guys. Sembilan ini. Coba lihat Berikan lihat satu kanan. tips. Dim. Makan Dim, nasi, lihat Cok. kanan. Udah mau habis Coba kamu ke tuh. kanan Dim. Oh iya sih. Ini Nambah so- lagi nih, Rambutnya bagus. berantakan itu Ini guys. Bagusnya sih nambah lagi. Ini podcast Nambah kurang lagi, Dim. tongkrongan apa guys? Udah ada makannya live ya. Gila. Sambil gila. jajan ya. Masih Kakak bisa. ini. Ya, gue juga pengen Iya. kumur-kumur deh kalau Iya gitu. duduknya gitu ya bener juga anjir. Ya. Oke lanjut Val. Lanjut. Kalau menurutku ya tadi kan lanjutin tuh sebenarnya daerah TKP Crash Gate itu adalah menurutku soul-nya dari salah satu soul dari Singapura gitu kan. Track yang benar-benar lika-liku Iya. tapi dengan dihilangkannya bagian tersebut itu nggak menghilangkan soul dari Singapura itu. Karena masih ada sektor 2. Itu kan ada sektor 3. Iya. Sektor 2 Iya. pun kalau kita Iya, hitung Om. dari setelah di Iya. Ares setelah di Ares terus Chicken yang dulunya adalah Singapore Sling sampai ke jembatan Anderson kalau nggak salah itu kan tetap masih sektor yang sangat teknikal guys. Jadi soul-nya Singapura masih ada dan Iya. dengan adanya lurusan itu ya at least kita bisa ngelihat adanya battle lagi lah, perbattlean duniawi guys. Setelah ada Iya. cuma 4 lurusan gitu guys ya. Sebelumnya itu kan 3 tuh, main straight, di RS1, di RS2. Sekarang jadi 4 Betul. guys ya. Ditambah lurusan yang terbaru menghilangkan TKP Crash Gate. Jadi kalau menurutku sih Jangan-jangan yang ngusulin itu Jangan Nelson kayaknya. Jangan-jangan. Bro gimana Oh, kalau ini kita untuk urusin aja Menghapus gitu. sejarah guys semua. Untuk menghapus Flavio. sejarah gitu kan. Flavio Iya. tau. Orang-orang kan Flavio bilang orang-orang kan, bahas Crash Gate yang mana? Yang di tikungan mana ya? Yang dulu. Udah nggak ada. Tikungan mana? Udah nggak Bohong ada. nih. Udah gak ada, Bos. Yoi. Karena
Karena beda dengan ini guys ya, beda dengan apa tuh namanya Catalunya, yang mana tikungannya tuh bisa dimodif, dibalikin sekiannya tuh bisa sekarang karena emang masih ada gitu. Kalau ini tuh udah dirombak serombak-rombaknya gitu. Iya. Jadi iya, Tumbuk. jadi jalanannya masih ada, cuma grandstandnya tuh udah berubah 100%, udah dihancurin semua tuh grandstand. Jadi kalau misalnya mau balikin lagi itu butuh biaya dan waktu lagi gitu loh. Jadi Yap. gua Bisa rasa sih sih bisa, udah nggak bakalan balik itu corner itu, lu udah nggak bakalan balik Ya. gitu. Enggak. Jadi ya lurusan ya, tadi mungkin menambahkan aja dari anak-anak semua, yang mana tadi mungkin kita bahas DRS ya. Kok kan banyak juga tuh yang bilang sayang banget nih dia harusnya itu DRS karena kan emang lurusannya panjang gitu. Nah, Tapi jadi 4 dong. betul. Menurut gua nggak masalah sebetulnya mau 4 mau 3. Sebenarnya kan bebas-bebas aja suka-suka FIA gitu. Cuma kalau misalnya ada DRS di situ, pembalap jadi nggak mau nyalip karena nanti di main straight jadi salip balik, paham nggak? Jadi Benar. jadi iya. Benar banget. itu udah bener banget. Betul. Menurut gua nggak dikasih DRS tuh udah bener banget. Jadi biarin nyalipnya Adu- cuma adu di main power straight aja. aja. Betul. Jadi jangan dikasih DRS di situ. Jadi semoga bener ya argumen gua. Semoga ini bener karena memang kan DRS-nya kan yang di jembatan Fullerton Bridge itu kan pasti kenceng. Kalau misalnya udah nyalip nih, misalnya seret nyalip kan, terus di next cornernya ada DRS lagi, disalip lagi, ntar di main straight disalip lagi, tuh salip Salip terus lagi. gitu ya. Jadi yang mana pasti driver pinter gitu, nggak mungkin disalip di DRS, yang ada ya mereka ngasih ngelepas gas gitu kan, buat dapetin DRS, nempel doang, ntar ngelepas gas lagi, baru disalipnya di main straight gitu. Jadi makanya kalau misalnya nggak ada DRS di tengah-tengah, pembalap bakalan mau nyalip di DRS yang Fullerton Bridge. Gue salip di sini karena next nggak ada DRS nih, nyaman. Gue bisa menjauh dikit gitu. Jadi itu harapannya supaya DRS-nya nggak nempel-nempel gitu, kayak misalnya Australia kan banyak nempel-nempel. Kayak Kanada sih jatuhnya itu kan. Betul. Kan DRS-nya Oh dari iya. sebelum chicken terakhir sampai main straight itu kan nyambung tuh. Betul. Itu Iya. kayaknya kalau misal di daerah Singapura yang baru dikasih DRS itu bakalan jadi kayak gitu tuh. Tapi bedanya Jadi, kalau di check-in tuh DRS enaknya ini kabur. Pal. Kalau di check-in tuh enaknya dia mobilnya dia agak lambat exitnya. Jadi kalau di Singapura kan nggak check-in kan. Jadi masih bisa kenceng tuh. Kalau di Singapura at kiri least, kalau di Kanada at least bisa ngancurin momentum lah kalau yang di check-in belakang gitu. Iya, Siapa tahu DR. dirty air atau misalnya lagi salah. Kalau di Singapura gitu. cuma kanan kiri doang. Iya, gitu, kalau guys. di Singapura kan cuma kanan sekali terus kiri udah gitu. Jadi apalagi kirinya yang terakhir tuh kan bisa di flat out tuh kalau yang bener gitu kan. Jadi ya Iya. gua rasa mereka nggak bakalan ya bakal ditempel doang, nggak mungkin dicalip dulu di DRS gitu. Jadi percuma juga ada DRS di situ. Jadi kita lihat ya. Harusnya sih fightnya bakalan banyak, terutama soalnya kalau lihat emang DRS yang di DRS yang di main street itu jarang terjadi salip-salipan ya kalau dilihat-lihat, karena emang momentumnya udah hilang di sektor ketiga kan, di bay grandstand itu Iya. udah susah Udah gitu. pelan Makanya banget. biasanya Mau setup salip-salipan ditumbuk. Gitu. Tanya Betul. George Russell ya. makanya biasanya tuh setupnya tuh di main straight, baru nyalipnya nanti di DRS yang di sebelahnya Plaza di mall itu yang DRS yang pertama gitu kan. Nah kalau sekarang kita bisa setup di Fullerton Bridge, nyalipnya bisa di main street guys. Nah itu sekarang enak nih. Terus kalau mau disalip balik, bisa salip balik di main street yang DRS yang pertama gitu, yang setelah turn 4. Sequence-nya Betul. seru sih. Jadi Betul. kayak sequence teknikal sektor 2, sektor 1, sektor 3 tarikan gitu. Betul. Jadi, Ini harusnya sih driver juga pasti seneng lah. Karena kita pun yang main game juga lebih enak, udah nggak banyak tikungan yang aneh gitu kan. Apalagi di tunnel tuh kan sering crash gitu kan. Karena kan sempit juga di situ gitu kan. Jadi ya harusnya ini kalau tunnel tuh ibaratnya udah kayak masuk ke castle section lah, kurang lebih gitu ya waktu itu. Jadi sekarang udah enggak, udah nggak ada, udah lurusan, Tidak enak. ada. Jadi kita lihat ya mobil-mobil mana yang bisa bertahan. Kalau ngelihat tahun lalu yang menang siapa? Perez tahun lalu. Perez ya? Perez, Leclerc P2. Perez, Leclerc sama Sainz. Wih, tahun lalu Ferrari double podium dan gue ada di sana, bos. Iya, Gokil. karena kita di sana. Yoi. Banget anjir. Semoga Kalau tahun Ferrari ini rungkap ya tuh. tahun ini kalau misalnya gua nggak di sana ya udahlah, orang Wilhelmus doang, bodo amat. Ya kan? Lalu Ngapain kita nggak orang Indo Kayak ngapain bisa- dengerin bisa Wilhelmus makan. live di sana anjir, ngapain? Duh, malah merasakan Enggak. penjajahan secara langsung. Nggak pasti kan Ya. setahun.
Iya kan. Jadi ya kita lihat aja guys. Ini bakalan seru banget. Singapura gue udah gak sabar ngelihat. Ya at least sisi serunya kita bisa nonton bareng lah Pal. Kita kan tahun lalu kita nggak ngadain nobar sama subscriber kita Cuma gitu kan. jalan-jalan, foto-foto, Kita jalan-jalan gitu. ya. Tahun ini kita bisa nimbrung bareng gitu lah. Ngelihat Singapura. Oh gini rasanya kalau ngelihat dari TV gitu kan. Sok-sokan ini. Si paling anjir. Si paling udah pernah ke sana ya. Ada perbandingan, Lah baru sekali aja belagu cok. Oke guys ya, semoga kita bisa berkesana lagi dan bareng-bareng ya kita nonton di sana karena Ada banget guys. euforianya itu gue gak Banyak akan kok. lupa sih, vibe-nya tuh gila banget sih. Grup Indo. Lu dulu Ya. berangkat sendiri nih sendiri. Jalan-jalan sampai sono tahu Ketemu. Indo ya? Iya Mas Indo. Udah jadi Indo. ngobrol. Indo ya bukan ada begitu anjir. Masih gitu Jok. Ini akhirnya Iya, yang di vlog gue cuma gue doang tuh orang Indo bertiga di depan yang teriak-teriak pas Alonso komeng kita doang bertiga ya, yang lain mah gak pada teriak-teriak gitu pas Alonso lewat. Komeng. Gue doang bertiga iya pasti nanya who's coming ya. Komeng siapa cok komeng gitu kan. Aduh, tapi gila sih gue yang gue gak akan pernah lupa itu feeling ketika ngelihat mobil F1 pertama kali ngelewat di depan mata cok. Wow, oh ini rasanya ngeliat mobil F1 live gitu. Anjir seru banget sih. Gak wajib. Waktu gak sih? Waktu practice gak sih kan? Wah, iya waktu practice kan pertama kali kan. Wow, gila kayak wah. Vibe-nya tuh gila banget sih. Ya inilah dengan adanya podcast ini kita menjadi saksi ya bahwa tahun depan kita harus nonton ya. Nabung. Kita udah kalian juga yes. Semoga tahun depan bisa tahun depan, nonton ya. guys. Itu bakal Nabung ya. Jadi semoga bisa berangkat lagi. Kan kita udah tahu harganya paling enggak kurang lebih sekian gitu. Kalian bisa cek juga ada di aplikasi-aplikasi yang bisa pesan-pesan tiket gitu kan, ada di situ. Kalian bisa cek juga harga-harganya, hotelnya, pesawat dan segala macam. Jadi kalian bisa kira-kira gitu kan. Singapura ya jangan sampai Singapura tahun depan 2024 udah keluar kan kalendernya. Singapura masih di belakang kan ya? Masih. Masih. Jadi harganya naik 2 kali lipat. Aduh. Enggak gitu, maksud gua tiba-tiba Singapura jebret jadi masuk di Januari gitu. Apa ya Januari? Jadi Februari Maret gitu misalnya. Kayak Azerbaijan tetap lah kok Azerbaijan di awal musim. Iya, makanya. Jadi ya semoga masih tahun yang maksudnya di bulan yang sama jadi kita masih bisa nabung gitu loh. Itu kan kurun waktu nabungnya tuh setahun lah gitu kan. Lumayan gitu kan. Nah, jadi ya bisa lah, harusnya bisa lah nabung ya pelan-pelan guys. Makan nasi kecap tiap hari. Enggak dong. Holy shit. Direbus, kasih kecap, direbus ya gitu. kan. Gimana lagi. Oke. Jadi kita lihat ya, kita mungkin lihat mobil Formula One di depan kita. Betul, karena tahun ini tuh gila loh. Tahun ini ya. Ini kita bahas dikit lah ya, kan namanya juga podcast tongkrongan guys ya. Jadi kita bahas tahun lalu itu kan oke, kita bisa lihat di Williams, di store Williams ada mobilnya Williams gitu kan. Terus udah tuh. McLaren cuma nampilin mobil Legonya doang kemarin kan kita di situ ya, Lego. Iya. Tahun ini itu di Marina Bay ada Ferrari SF19, SF75, terus FS12, Red Bull ada, McLaren juga nampilin, Williams juga nampilin lagi. Williams malah nampilinnya yang Gulf liverynya. Buset, sumpah. Tahun ini tuh bener-bener euforianya tuh mereka all out banget guys. Karena mungkin mereka tahu tahun lalu waktu yang kita kesana itu mungkin rame nih. Berarti tahun ini kita dikejar lagi. Jadi salah ya, kita harusnya ya gak salah sih, tahun lalu kita murah sih. Tahun lalu murah. Sebelah kita ini ada yang gratis Cok berangkatnya Cok. Iya itu lebih lagi. Dapat hotel 2 kasur guys. Dapat hotel 2 kasur. Ya, tapi Enggak ada yang bilang kalau itu Dim ada kamar lu kosong enggak? Tapi ngomong-ngomong sponsor tahun ini untuk Singapura Grand Prix juga kayaknya agak berkurang ya, karena memang mahal guys. Ya kan? Tahun lalu kayaknya banyak giveaway gitu kan, tiket Singapura Grand Prix. Ada mobil One tahun lalu. Mobil One. Tahun ini kayaknya maksudnya mungkin kalau mereka ada pun kayaknya maksudnya tertutup deh kayaknya. Mungkin kayak ngajak-ngajak yang bener-bener konten kreator gede aja mungkin. Iya kan. Kalau tahun-tahun lalu kan ada giveaway kayak Dims bisa dapet gitu kan. Banyak. Terus kayaknya yang tim-timnya dari ya mungkin kalau gak salah F1 Speed juga udah share kalau dia gak berangkat juga, katanya ada sponsor tapi ditolak dan segala macam. Jadi
sepertinya nggak sebanyak tahun lalu gitu sponsornya karena memang mahal teman-teman ya. Tahun ini tuh mahal banget, asli banget Betul, mahalnya. betul. Jadi ya kita lihat. Sama Jepang mahal mana? Kalau sama Jepang. Kalau sama Jepang sama? mahalan Singapura. Kalau tiket ya, Oh, secara tiketnya, yes. Singapura Tapi kan kan, mahal. tapi kan tiket Mahal. pesawat kita hitungannya jadi Nah, jadi nah, 11 baru. 12 gitu. Betul. Itu Iya. Pak. Itu. Kalau bandingin sama Eropa pun sama Hungaria deh, sama Hungaria masih mahal Hungaria. Singapura Dik. Tapi pesawat. Iya, Iya. benar-benar. Pesawat sih. Ya, fun fact ya, Kurang ajar Singapura itu adalah tiket F1 termahal, top 3 termahal lah. Gua urutannya lupa, tapi top 3. Paling mahal tuh Monaco jelas. Monaco. of course. Mungkin sekarang Las Vegas, mungkin. Gua nggak tahu karena Las Vegas kan baru. Tapi Singapura itu salah satu di top 3 itu teman-teman. Tiket Ya, termahal kalau yang kalau di nggak ada Penang. udah nggak top 3 ya top 5 lah ya, tetap Top aja 5 mahal lah. gitu kan. Pokoknya Iya. dari bayangin dari 23 race itu top 5-nya itu ada Singapura termahal gitu teman-teman. Jadi makanya emang agak ya dari kita nggak terlalu mahal karena kalau dibandingin tiket pesawat, hotel dan segala macam itu memang jatuhnya nggak terlalu mahal kalau kita dibandingin kita berangkat ke Jepang misalnya. Kalau ke Jepang kan tiket pesawatnya udah berapa. Terus hotelnya lagi. Terus kalau Jepang itu bedanya lu dari kota harus ke Suzuka-nya lagi, naik bis lagi. Jadi kan memang mahal jatuhnya. Walaupun tiket F1-nya mungkin 2 juta ada, 3 juta doang ada gitu kan. Jadi ya itu tadi Singapura tuh gimana-gimana. Kalau menurut gua Singapura tuh the best experience sih. Kita bener-bener di kota langsung enak masuk kemana-mana itu ada gitu kan. Gak perlu MRT naik bis, MRT berpanjang. ada. Ya MRT kalau The best panas ke Singapura. mall, aduh. Singapura Oh tuh iya. Ngadem. ya gue belum pernah ke track F1 lain. Tapi kalau gue secara subjektif menilai dan secara penglihatan mata kita lihat di TV, kayaknya Singapura tuh paling the best kalau kita harus bisa datang ya. Kayaknya Singapura the best deh. Kalau duit, sekali lagi ini harus gue tambahin ya. Kalau duitnya pas-pasan guys. Nah, itu. Iya. Duitnya kalau yang nempel-nempel budget 10, 15 Ya, gitu kan. itu Singapura tuh udah the best ya. Kalau kalian milih Yes. ke Jepang, kemana, Singapura the best dah. Kalau kita range 10 sampai 15 juta ya, itu udah kalian Singapura aja guys. Nggak perlu yang lain. Tapi harus mode limit ya. Contoh tidurnya hotel kapsul. Makannya nasi ayam tiap pagi gitu Ya, kan. ya, Itu ya, sebenarnya harus mode ya. test banget. Pokoknya 10 juta, 15 juta tuh paling Singapura lah. Mungkin bisa kurang lagi kalau kalian pinter ngatur waktu dan uangnya gitu. Jadi Betul. Singapura tuh udah the best. Tapi kalau misalnya bahas yang lain kayak gue ngebayangin kayak kota-kota lain tuh nggak ada yang menarik gitu. Kayak misalnya apa? Austin. Austin di tengah padang pasir, guys. Paling Tengah deket padang deh, pasir, paling kayak- deket deh Australia gitu. Australia kan kayaknya juga bagus tuh kayak Australia kemarin kan di tengah kota sih. Sandiaga Uno kan juga Ya sempet kan? datang tuh kemarin gitu kan. Ninjau-ninjau. Betul. Nah, kalau mungkin yang bisa mengimbangi Singapura itu Australia, tapi Australia pun kayaknya tetap orang ke sana naiknya ya tetap naik kendaraan deh mostly. Ya. Karena Ya, itu kan yes. taman kan, itu kan namanya juga Albert Park. Park kan taman gitu. Jadi Ya karena itu nggak sih lebih gede gitu nggak sih, karena kalau Singapura Betul. kan kayak kotanya kan Betul. kecil ya, jadi Singapura Literally lu- di tengah Ya, kota. di tengah kota. Iya. lu keluar kemanapun pasti lewat trek, kemanapun lu keluar pasti Betul. lewatin Ya, trek, pasti ada Iya. track, pasti ngelewatin track gitu. pasti ngelewatin trek. Betul. Gue pas beli topi itu, gue lewatin itu bekas locknya Verstappen. Oh anjir. Ya. Waktu habis selesai balapan, waktu udah di Locknya masih ada. bongkar pun bekas lokap-lokap masih kelihatan, guys. Kalau nggak salah di Betul. hari Minggu sempat foto-foto gitu kan. Panjang banget anjir. Panjang banget Yes. ternyata ya anjir ngeloknya. Pokoknya dengan duit yang cukup terjangkau bisa dibilang oke lah, maksudnya relatif terjangkau, tapi experience yang kita dapatkan, terus apalagi euforianya, terus pengalaman-pengalaman kita di sana dengan apa yang disajikan itu kayaknya worth it banget sih. Servisnya juga. Ya service itu worth it lah. Karena Sama perpaduan F1 sama gampang. Singapurnya aja yang bikin semuanya tuh bagus. Udah perpaduan dua negara lah, kita bilang Singapura tuh negara kan ya. Negara sama F1-nya gitu. Jadi gue nggak Bahasa ngebayangin. lah gampang. Lu survive gitu, nggak harus bisa bahasa Jepang apa gimana. Lu Indo, Inggris udah Iya benar. aman anjir. Inggris Bener. yang penting bisa Benar. Yumi Iya. gitu kan, itu Nah. apa? Nah, ai. Ai. Terus ditambahin lah English. Nah, kalau budget
budget di atas 30 juta, 50 juta itu mungkin beda lagi kali ya experience-nya ya. Tapi gua rasa pun kalau misalnya ada duit segitu pun kayaknya tetap gua milih Singapura, tapi gua belinya yang grandstand yang pasti Singapura. grandstand yang lebih mahal deh kayaknya, yang pit grandstand Contoh gitu. turn 1, 2, 3 gitu Bahkan kan. iya kalau misalnya duit 1, mahal 2, mending 3. gua ini Pal, apa namanya? Mending gua yang ini pit lane walk gitu, yang bisa di pit, Benar. ya kan? Itu. Jadi ya minusnya Singapura satu teman-teman. Udah ini minus dari segala minus dah, panas dah. Itu doang. Itu doang. Kalau nggak panas itu banjir Hujan. guys. Ya dah, Banjir. dah. Itu Kemarin doang. itu tahun lalu banjir sampai mata kaki guys ya. Nah ini Ya nggak tahu ntar kalau bakal gua ada ya, atau kalau enggak. gua kemarin menurut gua pribadi pas kita hujan-hujanan di Singapura, malah menurut gua berkesan banget karena Iya. ya berkesan gitu. Kita hujan-hujanan di track F1 kapan lagi gitu. Malah asik loh. Waduh malah Regi, becek. Regi dari tadi nge-lag. Regi dari tadi Regi. teng gitu suaranya. Wah, ini kayaknya Malah rungkat desek. serungkat sini Regi. Jam berapa nih? Jam 12 Nah, belum bayar udah. internet. Rek. Ini Iya, ini dari tadi emang kita ngobrol Regi nggak bisa ikutan ngomong sih karena dia karena dia nggak kesana ya. Udah nge-lag, nggak kesana juga. Jadi Iya. ya. Gimana? Tahun Makanya lu harus nonton dong Rek. Kirain tahun ini lu bakal nonton Singapura Grand Prix malah belum berangkat ini Regi Arsana. Iya, berangkat Iya, aja kan belum kita, gimana mau nonton. Ya udah, Duh, tahun depan Rek, moga-moga deh. tahun depan berapa persen kemungkinan lu udah di Singapura nih? Mudah-mudahan sekarang mungkin masih 40 lah. Kita lihat 40% nanti sih, ya. tahun depan. Ya udah kita doakan guys ya. Katanya Regi tuh ada rencana mau pindah Amin. Singapura guys. Ini menarik Ah nih. iya. Kalau misalnya Mudah-mudahan beneran kan aja. lumayan. Kita nonton ada Regi juga di situ dan Regi kan tinggal gelundung doang. Jadi kalau dari reporter Singapura. dong. Sama Aduh. kita Iya. nggak perlu ke hotel. Oh, lu pada mau nebeng di tempat Regi ya? Biji. Emang lu Nggak enggak? apa-apa tidur di lantai nggak apa-apa. Iya, Gua masalahnya- kan ada istri. Kreatif. Gua ada Oh ya bini, udah berarti Cok. Iya. berarti kita aja pal gelar artikel pun nggak Iya. apa-apa. Bantalnya pakai jaket Ah, gue Di nggak sofa. apa-apa. Ini guys ya, ini kaum melantai guys ya. Nah itu ya. Yang penting nonton ngueng. Yang penting gitu nontonnya loh. dapat. F1 Elite tidur sulit. Holy crap. Buat elit Indonesia, iya ya benar-benar. Ya itulah guys ya, gue jujur tahun ini gue juga cukup menyesal tidak ikut ya. Tapi ya gimana? Ya, sayang banget nggak sayang bisa banget ke ya. sana ya. Tapi ya udahlah, tahun ini mungkin gue juga habis pindah rumah dan segala macam, jadi mungkin banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi tahun depan harusnya bisa karena udah lumayan ya, udah harusnya udah cukup lowong. Jadi harusnya bisa nabung lah, udah mulai bisa nabung lagi. Oke, jadi berangkat ya tahun depan guys ya. Ayo, Amin. yang juga mau berangkat tahun depan komen di bawah ya. Semoga Yes, terkabulkan ya. Karena ya gua pun ngomong gini juga belum pasti kan, tapi ya at least Iya. sama-sama Siapa berharap tahu. dan berdoa gitu kan. Ya, siapa tahu kita bisa berangkat karena seru banget guys. Gua menyesal sekali lagi menyesal ya. Oke, kita udah cukup lah ya nostalgia tentang cerita-cerita di Cukup, Singapura cukup. Grand Prix ya. Kita Yang bahas tahun ini ya nih. tahun ini nah. Singapurnya Kita nih. gimana? Kira-kira ya di Singapura itu udah banyak statistik-statistik yang berterbaran. Salah satunya yang paling panas adalah di mana besok Red Bull akan bisa mendapatkan Constructor Championship. Kalau ya ada kalau-kalaunya lah. Intinya Ada kalau. Mercedes tuh nggak poin gitu ya. Atau Red Mercedes Bull dua-duanya atau cuma dapat Red Bull 1-2 1-2. tapi fast lap ya, Lengkap lah. fast lap. Salah satu Red Bullnya fast lap. Pokoknya lengkap gitu. Jadi ya kalau menurut gua sih enggak sih. Kalau menurut gua sih sangat sulit untuk besok Mercedes nggak poin. Minimal ada satu orang lah poin gitu, Russell atau Hamilton gitu. Jadi kontraktornya kayaknya bakalan di ini ya. Mungkin. Bayangin kalau Perez tuh selama ini finishnya P2, P3, P2, P3 ini udah kontraktor tuh kayaknya. Udah kontraktor Udah dari sih. Monza. Iya. Udah diborong. Beneran. Dari Monza. Gila. Lah poinnya Mario kata Alonso gimana? Iya, Gak lucu gila ya. gitu. Saudara Ceko. Gila. guys. Jadi ya kita akan tunggu aja apakah besok Red Bull bisa menyelesaikan. Yang mana Verstappen, kira-kira Verstappen bakal menang gak? Karena tahun lalu Verstappen ada
kutukan lah bisa Rungkat, dibilang Verstappen lah. semalam Yes. rungkat. Yang kualinya tiba-tiba disuruh masuk gitu kan. Rungkat. Nih, guys, kalian kalau mau ngelihat kayak gitu ya, apakah Verstappen gagal atau enggak? Kalian buka Instagram, cari Instagramnya Nico Rosberg, nyalain notifikasi ya guys. Ditunggu kalau ada selfie dengan Verstappen. Katanya, Ya, gua setuju. katanya besok Nico Rosberg mau selfie sama Verstappen. Kalau nggak salah gue denger di podcastnya siapa ya? Ada. Sky gak sih? Kalau nggak salah Sky kan. Nggak, Kalau pokoknya aku baca enggak, dari enggak. Sky. Podcastnya youtuber yang nggak terkenal banget kok, Pal. Maksudnya youtuber gitu, bukan yang reporter gede banget. Dia tuh bilang, ayo do, lu selfie sama Max Verstappen. Terus si Nico Rosberg bilang, tapi kayaknya terlalu rude nggak sih kalau gua tuh selfie sama Verstappen gitu sebelum race. Tapi damn it lah, gue bakalan ngelakuin besok, tenang aja gitu. Kata Rosberg sih gitu. Jadi kita lihat aja apakah beneran dilakuin ya, karena menarik juga kalau misalnya mereka bakalan di selfie gitu sebelum race. Langsung nolak sih kayaknya. Betul, karena tahun lalu Max Verstappen tuh emang nggak bagus rekornya di Singapura gitu. Jadi kalaupun tapi ya gue kalau jadi Max Verstappen sih kayaknya bakalan revenge ya. Tahun lalu gue nggak finish nih di sini ya. Tahun ini gue harus P1 dan finish gitu. Pasti Dibalas sih. Iya pasti dibalas sih sama Max sih. Wah ini berarti Max kalau P1 Jurdun di Jepang. Jepang harusnya di Jepang ya. Jepang Chance-nya sih. ada chance-nya. Kalau aku tuh sempat baca Max bisa judul di Jepang kalau Perez fuck up di Singapura. Pokoknya intinya gitu. Kalau dia fuck up, which means nggak dapet top 3, itu chance di si Verstappen di Jepang lebih besar gitu. Jadi semakin turun ke bawah, semakin besar chance-nya dia bisa lock di Jepang. Tapi di Singapura nggak bisa lock WDC. Tahun lalu Belum Verstappen bisa. di Jepang ya WDC-nya ya. Iya. Di Singapura bingung hampir, kan? tapi di Gila ya Jepang berarti akhirnya. Verstappen 2 kali berturut-turut di Jepang terus loh juara dunianya loh. Iya, di Jepang. Kandangnya ya tuh RBPT. Iya anjir, Iya, kandang terus Honda. ya. Gokil ya. Honda sih happy banget sih itu. Oke, kita lupakan Red Bull sejenak guys. Kita sekarang bahas siapakah yang akan bisa menduduki posisi 2 atau 3. Karena kan 2-3-nya kan kalau ya ini. Apakah Norris? Membahas ini guys. Apakah Leclerc dan Sainz? Sebelum membahas yang Ya, papan tengah guys, gimana, jangan lupa. Ini ada technical directive baru mengenai gimana? fleksi-fleksian. Oh iya, fleksi-fleksian. Fleksi-fleksian jangan ini. lupa guys. Ini kemungkinan besar bakalan ngefek ke Aston. Kita udah mungkin harusnya kalian udah tahu dari front lama. wing-nya ya. Terus yang baru ini adalah Mercy sama Ferrari guys, katanya guys ya. Benefit gak terlalu banyak tapi katanya bakalan mengurangi performa. Aston itu kalau nggak salah front wing-nya flex ya. Yes. Nah ini. Gue yang nggak tahu Mercedes sama Ferrari gue. Nah itu Mercedes sama Ferrari jujur aku baca-baca belum tahu apa yang bakalan kena. Tapi selanjutnya itu ada tim Williams guys. Williams yang dari kemarin gacor itu katanya bakalan kena efek di bagian underfloor-nya. Jadi perbedaannya itu bakalan beda di bagian underfloor, di bagian plank-nya guys. Ini kan mobil F1 itu di bagian bawahnya ada plank, ada kayak kayunya di tengah-tengah gitu. Ya, Iya. Bukan kayu sih yang tapi, bikin ya. spark. Yang kalau misalnya lagi di lulusan cerak-cerak dari percik-percik belakang ya. planknya tuh, sparkingnya dari planknya. Nah itu kemungkinan Williams bisa kena efeknya di situ. Dan kalau Mercy sama Ferrari sih kemungkinan dari ini ya apa namanya Rear underfloor wing sama front wing. rear wing gak sih? Gue baca tapi Ferrari bilangnya kami nggak khawatir sama peraturan 2 itu. Mereka bilang gitu, Ferrari bilang gitu sih. Iya. Itu Ferrari yang bilang itu guys ya. Jadi I mean it's gonna be interesting sih. Betul. Karena Jadi banyak tim-tim yang itu yang memanfaatkan peraturan ini sebelumnya teman-teman, yaitu flex wing, karena mungkin mungkin buat kalian yang nggak tahu maksudnya apa sih Bang ini yang dijelaskan gitu kan. Itu jadi front wing atau rear wing itu ngeflex teman-teman. Ngeflex itu apa ya istilahnya? Bengkok jadi, gitu ya. ketika melar. Ya, jadi bisa bengkok kalau gitu. mobil Elastis. F1 ini guys ya. Mobil F1 itu kan ketika gaspol full throttle itu kan melawan angin tuh. Nah, Betul. kalau kalian mainan aku istilahin mainan apa namanya plastik deh. Plastik didorong ke angin kan kayak mundur ke belakang. Nah, kita sekarang bayangin wing F1 itu adalah plastik ya guys. Jadi ketika kena angin flex gitu. Melewat. Nah, Nah, karena dia melewat kan semakin datar tuh.
ketika dia semakin datar maka anginnya akan semakin Ya jadi kayak dapet lolos, DRS. maka Jadi kayak Iya, dapet drag. DRS. less Iya. downforce gitu ya. Jadi Nah, semakin itu- semakin atas semakin less downforce ya, Itu guys. sama F1 dilarang teman-teman. Kalau misalnya ngeflex. Yap. Nah, sebetulnya peraturan flex itu sudah ada dari awal musim. Cuma tim-tim itu pada pinter guys. Jadi ketika dites sama F1 sama FIA itu kan disemburin angin berapa kencengnya nih. Itu nggak ngeflex. Tapi waktu di balapan Pas itu kan balapan angin ngeflex. anginnya tuh kan Ah. lebih kenceng daripada yang dites gitu. Di ngeflex. Jadi yang desain itu pinter. Jadi dia dibikin ngeflexnya ketika anginnya tekanannya seberapa besar misalnya gitu loh. Jadi makanya akhirnya ngasem lewat itu. betul. Akhirnya setelah diamat-amati baru ketahuan lah salah satunya yang paling jelas Aston Martin. Makanya kenapa Aston Martin itu di awal-awal bisa kenceng banget. Ternyata itu guys. Dari situ. Ya, terus udah ketahuan refleksi terus upgrade-nya salah gitu ya. Jadi langsung Kelar. melentung. Betul. Jadi itu guys, jangan curang guys ya. Jangan curang. Ternyata habis ini Ferrari juga kena nih. Iya, tapi harus harus kreatif. Enggak, masalahnya tapi kalau dari gua ya, kalau dari gua sebenarnya sah-sah aja sih. Karena apa? Karena mereka nggak melanggar regulasi kan? Kan Ya, iya kan? bentuknya sama, ukurannya sama, cuma ya I mean karena Itu kayak angin aja kan. itu kayak Mercedes nemuin anginnya das. terlalu powerful. Ya kan nggak curang Nah, iya. orang dia Kayak itu. memanfaatkan regulasi sih sebetulnya itu kan. Nggak apa make regulasi sampai limit nggak apa-apa. Berarti Selama apa kayak dites memanfaatkan celah yang ada di regulasi gitu loh. Ya kan sama yang bisa ketemu das gitu kan itu kan ya bisa pinter banget gitu kan. Berarti emang Aston Martin tuh emang sebetulnya ya pinter aja bisa nemuin itu dan akhirnya tapi nggak tahu kok akhirnya sampai bisa di limit gitu. Mungkin karena memang dari awal mungkin peraturan tulisannya gini kali ya. Bener-bener nggak boleh ngeflex sama sekali ataupun ngeflexnya itu ada minimnya gitu. Jadi ya of course kalau apapun kena angin kan pasti akan ngeflex lah. Cuma nggak boleh terlalu lebay ngeflexnya gitu. Harus cuma ada beberapa doang gitu. Nah mungkin punyanya Aston, punyanya Mercedes sama Ferrari mungkin kalau Mercedes sama Ferrari mungkin baru dicurigai ya. Mungkin kayak yang Aston yang udah ketahuan banget ngeflexnya tuh lebay gitu. Makanya nggak tahu di kayaknya udah nggak di penalti kayaknya mungkin cuma harus diganti gitu ya. Nggak boleh. Cuma diganti ya, yes. ngeflex gitu ya. Ya, ngantuk besok deh performanya nih. Sayang banget gitu. Sayang banget awal-awal udah manfaatin flex-flexnya itu tapi nggak tahu kenapa upgrade-nya malah turu ya ke belakang-belakangan ini gitu ya Aston Martin ya. Tuh, tidak work. Gitu. Jadi harus ngelihat live streamnya Noval Herman sih Aston Martinnya kan kenceng tuh di depan gitu kan. Lihat nih guys. Lihat. William gua udah podium tadi. Tenang aja. Gua udah bawa William juga maju boy. Nonton F1 Manager di channel kami guys ya. Promo anjir. Oke jadi kayak gitu ya. Kita lihat aja kayak gimana. Karena Aston Martin kalian tahu sendiri udah beberapa race ini di belakang terus. Dan juga yang sekarang lagi merangkak ke depan lagi adalah Ferrari sama McLaren ya. Yang udah kelihatan mereka fight-nya terus. Ya kan kemarin juga fight. Di Monza kemarin masih unggul Ferrari tapi race sebelumnya McLaren. Jadi gue masih bisa dibilang masih ya imbang lah ya mereka. Masih belum tahu nih siapa. Kita lihat aja di Singapura besok kayak gimana dengan karakteristik track yang ya yang mungkin tidak menguntungkan untuk Ferrari kayaknya ya. Tapi dengan adanya banyak lurusan ini mungkin Ferrari masih bisa selamat nih. Ada secercah kan lah. Iya, lurusan kan banyak nih. Ya kan udah diganti-ganti. Kalau powernya kayak 2019 sih bisa ya, guys ya. Masalahnya kalau mobil 2019 lawan powernya Red Bull sekarang kayaknya juga masih sulit deh. Untuk bisa ngalahin Max Verstappen. Iya sih. Jadi ya kita lihat aja, kita tunggu guys ya karena ini menarik, lapnya juga nambah akan seperti apa dan Aston Martin juga semakin mundur. Kita lihat apakah di Singapura bisa kembali regain. Akan seru kalau misalnya ada Mercedes, Ferrari, Aston Martin sama McLaren yang benar-benar fight di tengah-tengah. Biarin Red Bull berdua bodo amat. Gimana lagi emang mereka dominasi tahun ini ya harus diakui ya gimana lagi. Biarin aja di depan. Ya mungkin kalau bisa Perez lah ikut-ikutan fight lah karena biarin Verstappen sendirian gitu kan yang di depan. Jadi ya kita tunggu aja mungkin prediksi lah dari Regi Arsanda. Oke, gue
waduh, vibes-nya masih ke Perez ya karena tahun Buta kemarin anjir, menang. prediksi buta. Gua pilihnya ya udah deh, gak usah berlama-lama. Gua punya feeling sama Aston juga karena cukup bagus di Lu mas street setiap ya. race feeling sama Aston. Lebih ke Alonso ya. Oke, Stroll tiganya mana Stroll. alah Stroma, gak usah Lance Stroll di Tapi F1 manager Gak gue ada, kenceng gak loh ada Lance Stroll Stroll. loh. Aneh banget anjir. Ngapa lah, setiap ngomong Ya, satu susah. mulut udah Susah. Lol. Pokoknya, mulut udah sebel banget. aduh, malah jadi gak beda jauh ya sama prediksi gua kemarin di Itali. Tapi oke gini aja deh. Satunya gak apa-apa lah. Verstappen, duanya Alonso, tiganya Perez. Wow. Wow, mana Ferrari dan McLaren dan Mercedes? Ferrari deh, gue lebih ke Ferrari 45 sih. Masih punya vibes yang bagus sih sejak kemarin. Harusnya masih Gue tetap bisa gue berharap fight. besok Ferrari bisa podium sih karena nyalip di Singapura juga nggak gampang sih. Oke, Iya. Dims. Aduh, buta anjir, gimana ya? Prediksi ya. Leclerc pole ya kan di quali, udah besok race-nya P2, P3 lah. Ya race P2. Oh ada yang pole race P2 P3 tuh kayaknya. Iya. Wah, nentuin banget sih quali. Perez, Leclerc, Sainz. Yeah. Kayak tahun lalu anjir, Anjir tahun lalu dong. Ya udah. Referensi tahun kemarin dipakai. Ya. Nopal. Iya apa-apa. Itu doang datanya yang kita punya sekarang. Verstappen, Alonso, Norris. Wow. Perez Ini raja. sama aja nih. Kaum Alonso nih anjir. Tuh guys. Ya gimana ya? Jangan Aduh. salahin kalau gua milihnya Ferrari terus mereka juga sama. Mereka juga ya, cover aja. mereka Feelingnya bagus sih. prediksinya juga Tapi yang kan mereka enggak. fansin. Realistis gitu kan, tracknya slow. Iya. tracknya Mana slow ada corner, realistis orang tracknya Alonso slow rungkat corner. terus akhir-akhir ini. Realistis. Dikasih Zandvoort Singapura podium. bagus sih. Kalau lu bilang, Zandvoort podium. kalau lu bilang Max, Zandvoort Norris, podium. Perez, gua, itu realistis, masuk akal tuh. Kalau Alonso dari mana orang belakangan di belakang mulu, gimana? Zandvoort podium. Cuma make sense. Track-tracknya juga cocok sih menurut gua. Ya iya sih Zandvoort Kita lihat. podium sih. Iya. Cuma kan P2 apakah iya gitu. Apa iya? Kalau Alonso bisa P2, harusnya Perez malah yang P2, Alonso P3 gitu. Enggak sih. Kayaknya with note ya. Besok itu S-nya banyak. At least 2 deh. Minimal S-nya 2. Kalau Singapura gue Nah. yakin SC bakal ada sih, 1 minimal. Iya. Minimal satu Minimal kan. satu. Aku bilang besok 2 deh. Ada 2 besok. Oke lah, gue Hujan langsung nggak aja. besok? Hujan nggak? Wow. Hujan Gue nggak langsung besok? aja. Nggak ada ya? Besok P1 Leclerc, 2 Sainz, 3 Dengan catatan red flag. dengan catatan Max Verstappen rungkat ya. Karena tahun lalu rungkat. Verstappen Ya, tahun rungkat. lalu rungkat. Iya. Tahun lalu Make Leclerc sense. hampir nyalip anjir Perez. Gak ada salib cok. Ya udahlah. Itu ya guys ya. Jadi tahun ini dibales. Leclerc kan tahun lalu hampir nyalip tuh Perez tuh. Tahun ini ya. P1 Leclerc, P2 Perez deh. P3 Sainz. Wah, siap. Wah, Hebat balik. juga ya. Rungkat. Verstappennya rungkat. Dengan catatan Verstappen rungkat. Kalau Verstappen gak rungkat ya Wow. tinggal diganti. Verstappen, Leclerc, Iya. Perez gitu. Udah. Wah, merah putih Tinggal berkibar diganti. sih besok tar. Intinya Ferrari podium 1 lah. Kalau mendingan Leclerc lah. besok beneran P1 gue semakin menyesal sih gue gak datang. Jelas. Jadi Yaudah, jangan lah, guys. jangan menang lah biar kita ngasih dengan selamat. Iya bener juga ya. Ya P2 P3 Biar- gak apa-apa biar lah beda- gak menyesal lah. P2 Iya. P3. Gak nyesel. Oke lah itu aja Gimana guys. sih ini? Gak usah berlama-lama karena ini kita bahas Singapura doang sebetulnya. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Apakah terutama buat kalian-kalian yang mungkin nonton ya secara langsung gitu. Ceritain pengalaman kalian dan mungkin buat kalian yang belum pernah nonton juga ceritain apa yang kalau kalian mau nonton kalian mau apa yang kalian mau tonton gitu. Apa yang membuat kalian excited gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Karena ya gue pernah ada di posisi itu ya. Karena jujur nonton F1 pertama kali gue ya tahun lalu itu. Harusnya Sama, Nopal semua juga ya. pertama kali. Iya, Dims juga. Jadi sama-sama pertama semua teman-teman. Jadi dan sekarang pun masih kepingin di tempat yang sama bahkan gitu. Biasa kan orang udah pernah Singapura, kita yang lain lah Jepang gitu. Tapi enggak karena budget juga. Tapi enggak sih. Ya, Tapi jujur itu coba lah. lu kalau ada budget lu mau ke Jepang misalnya. Maksudnya
Budgetnya misalnya lu punya lebih dikit gitu. Lu mau Lebih Jepang? dikit dibandingin Jepang sama Singapura ya. Iya. Singapura lah. Tetap Singapura kan? Singapura lah. Iya kan? Sama Kalau lu ke ya. Singapura tapi bisa spend lebih banyak, ngerti gak? Iya, Nah, benar. Tidurnya itu Iya. nggak di kapsul, makannya berbeda setiap hari. Betul. Gitu. Breakfast di hotel Belanjanya. gitu ya. Kita Belanjanya. Kita breakfast di warung-warung sebelah hotel anjir. Ya istilahnya warung lah kalau di Singapura lah. Iya kan? Warung. Minumnya kopi gitu, kopi O namanya. Adalah pokoknya Teh kalian susu. ya teh susu gitu-gitu anjir. Makan roti-roti mentega gitu. Gitu guys kita di Singapura seru. Tapi justru itu esensinya guys ya. Kalau kalian Ya. kalau kalian tidur kayak di hotel gak asik, lebih asik kan. Anjir. Iya kan? Ya, One kalau- day in my kalau lu Singapore tahu- GP. Gitu. Kalau lu tahu gue punya 1 tiket juga lu gue datang lu pasti pasal 8 anjir. Gak seru lu Dims. Tidak Intinya, merasakan guys, ya. Kalau di hotel hati-hati aja pas makannya. Oh ini ham jangan gitu. Yang buat nggak makan Ham. jangan. Soalnya gue Hamilton. kemarin hampir beberapa kali ke Gojek berapa kali gue hampir kemarin guys. Pura-pura nggak tahu guys. Dims kemarin suka banget guys yang ada ham-hamnya guys. Katanya Betul, nih, betul. ini Hamilton nih, Ham Hamilton. Makan aja lah gitu katanya guys. Ya, oh Hamilton ya udah. Oh enggak, gue langsung overthinking pas si Mike bilang, alah, lu nggak usah sosokan ngindarin babi lah. Ini goreng pakai minyak babi anjir. Gue langsung anjir, gue overthinking langsung. Nggak usah dikasih tahu. Jangan dikasih tahu kayak gituan. Gue overthinking dikasih sampai tahu. pulang anjir. Enggak guys ya, pokoknya ya namanya di luar negeri, di luar Indonesia ya kalian berharap apa gitu kan. Udah gitu aja lah. Jadi Iya. ya kan yang penting kalian ya gue nggak tahu ya ibadah kalian gimana, yang penting gitulah. Kan kalau nggak tahu kan dia bukan dosa kan, setahu gue kan gitu kan. Iya Jadi- nggak tahu. Ya masa kalian nggak makan gitu. Ya kan. Itu gitu aja udah. Yang jelas kan maksudnya makanannya kan nggak literal babi gitu. Kalau cuma dimasaknya pakai minyak babi ya udahlah. Maksudnya kalau kalian nggak tahu juga kan, misalnya kalian pesan nasi goreng ya kan nggak tahu kalau itu minyaknya apa gitu kan. Itulah intinya. Kan gue nggak tahu itu Yes. masing-masing lah guys ya. Oke, itu aja ya untuk kalian semua. Sekali lagi semoga kita semua bisa berangkat tahun depan nonton bareng-bareng di Singapura. Gue sementara bayangan gue tahun depan gue masih nggak kepingin Jepang dan segala macam. Pokoknya Singapura dulu dah. Kayaknya gue tahun depan gitu teman-teman. Masih ada hal yang belum kelar di sana. Betul, masih belum kelar, gue masih belum puas. Masih Kurang wah gitu ya. iya, masih kepingin lihat tahun depan di Singapura Leclerc dapat Jordan di situ gitu. Wah. Gak masuk akal sekali. Oke, itu aja guys ya, silakan tulis sekali lagi cerita yang tadi gue bilang di kolom komentar dan prediksi kalian juga buat Singapura besok seperti apa. Dan ya terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Jangan lupa untuk like videonya dan juga komen yang tadi dan subscribe buat yang belum subscribe, bantu kami ke 2000 subscriber dikit lagi. Dan ya itu aja hari ini buat Turning Point. Selamat menikmati. Bye bye.